Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu hari ini karena kan kita manusia yang berencana dan Ibu bersyukur juga ada waktu dan diizinkan Allah bertemu dengan adik mahasiswa dari PKD. Pertama itu terkait kekuasaan presiden dan DPR dalam perspektif demokrasi, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana hubungan antara kekuasaan presiden dan DPR dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini? Yang kedua, dalam perspektif demokrasi, mengapa diperlukan pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR? Untuk yang ketiga, bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan? Mungkin sekiranya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana DPR memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat? Dan yang terakhir, seberapa penting peran DPR sebagai representasi rakyat dalam menjaga demokrasi Indonesia? yang penting semua peran tentu sangat urgent dan masing-masing peran. Ibu bahas saja yang di sini lah ya, fungsi Ibu di DPRD. Ibu ada 3 fungsi. Pertama penganggaran, yang kedua pengawasan, yang ketiga legislasi. Nah, penganggaran tentu nanti secara gamblangnya pembagian APBD kita yang akan dibagi sesuai dengan prioritas daerah. Kenapa kita berbicara prioritas? Karena adik-adik juga pasti sudah dengar masalah efisiensi anggaran. Dan itu akan dibahas oleh DPRD bersama eksekutif dari pihak gubernuran yang disebut TAPD. Jadi dibahas masalah anggaran, itu kerjaannya kami di sini. Kemudian nanti ada pengawasan. Setelah dianggarkan, diawasi sejauh mana itu tepat sasaran atau pelaksanaan dan penggunaan. Kemudian legislasi seperti sekarang Ibu lagi akan membahas perubahan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. Perda itu 2019. Kenapa dilakukan perubahan? Karena tidak relevan lagi untuk tahun kita 2020 ini. Salah beberapa faktor yang mendasari perubahan adalah satu, ingin memasukkan program beasiswa ke dalam perda itu. Jadi nanti dari APBD kita punya payung hukum untuk membantu mahasiswa atau siswa-siswi nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian di perda itu sebagai dasar perubahannya juga ingin mengatur penyebaran guru yang tidak merata sekarang. Nah, kemudian tentang sekolah asrama, dan yang paling penting adalah muatan lokal ingin mengakomodir adat pesan syarat yang tidak hanya sekedar tol sampah saja. Tentu harus ada konkretnya nanti ke sekolah-sekolah di kurikulum sekolahnya. Nah, jadi sebenarnya secara pertanyaan ini kan sangat banyak sekali ya jawabannya. Boleh ya nanti Ibu kirim lewat ini ya. Nah, karena Ibu hanya tentu fokus di peran Ibu di DPRD. Nah, satu lagi untuk merangkum 3 peran itu adalah Ibu harus memperjuangkan aspirasi ya. Jadi kesemuanya baik penganggaran, pengawasan, legislasi, apa yang akan dilakukan dari 3 peran ini. Mau aspirasi masyarakat itu benar dan salah, penting itu berada di jadi seperti itu dulu lah ya. Presiden. Kedua-duanya saling berkaitan. Nah, tugas di DPR RI sama dengan DPD yang untuk sampaikan tadi. Legislasi juga, penganggaran juga, pengawasan juga. Jadi presiden itu memang harus sejalan dengan DPR. Nah, ada pengajuan anggaran misalnya dari presiden, itu secara regulasi harus persetujuan DPR. Ya, kalau kita bicara presidennya. Jadi Bu sengaja menjawab DPRD biar kalian memahami yang lingkup di Sumatera Barat, sehingga karena
ini topiknya ke presiden dan DPR, ya sebenarnya sama saja, hanya merubah gubernur diganti dengan presiden, kemudian DPRD ganti dengan DPR. Ya. Nah, terus semuanya kayak legislasi juga tidak bisa presiden saja, di DPRD pun tidak bisa gubernur saja, dia dibahas di DPRD. Di pusat pun undang-undang diajukan mungkin dari presiden, tapi yang dibahas tetap di DPR, pengesahannya tetap berdua. Jadi memang presiden dan DPR ini harus sejalan. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah, sebenarnya itu tanggung jawabnya berdua, dari presiden dan DPR. Dan DPR sekali lagi adalah wakil rakyat. Jadi kalau ada menurut rakyat kebijakan-kebijakan DPR itu yang salah, jadi itu yang salah siapa? Yang salah pun kita yang memilih, siapa yang dipilih? Ya, kita balik lagi, karena rakyat dengan DPR itu tidak boleh dipisahkan. Rakyat dengan DPR itu tidak boleh dipisahkan. Saya berada di sini karena kalian memilih saya. Betul kan? Ya itulah umpamanya ya. Mendengar keluhan dan bunyi saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama